Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu bihuda. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah kita telah memasuki kembali bulan yang mulia, bulannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Rajab as-sahrullah wa Sa'ban sahri wa Ramadan sahrul ummati. Rajab dikatakan Rajab adalah bulannya Allah yang mana kita telah lalui, dan Sa'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita telah lalui juga. Dan sekarang kita menjumpai bulan yang mulia, bulannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu ma fi ramadana minal yumni wa barakah la tamannau ayyakuna haulan kamila. Apabila umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang kemuliaan dan keberuntungannya bulan Ramadan, maka niscaya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu meminta secara setahun penuh adalah bulan Ramadan. Akan tetapi banyak sekali ulama yang mengatakan bulan Syawal adalah bulan kemenangan, bulan keberuntungan, dan bulan seperti orang-orang yang menang di bulan Ramadan seperti orang-orang yang dilahirkan dilahirkan seperti anak yang tidak memiliki dosa. Akan tetapi ada para ulama yang mengetahui hakikat tentang bulan Ramadan, mereka akan niscaya meminta setahun penuh adalah bulan Ramadan. Maka bagi kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya menghormati dan mengagungkan bulan Ramadan, seperti yang mana dikisahkan dalam suatu kisah orang Majusi yang mana menemui seorang pemuda, yang mana pemuda itu adalah anaknya, lalu Majusi tersebut melarang anaknya untuk makan di tempat umum. Ketika di bulan Ramadan, orang Majusi tersebut menggampar anaknya, lalu ketika sepekan sebelum wafat, seorang Saudi tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lalu masuk Islam. Dikisahkan pula orang Yahudi yang menyembah orang Yahudi tersebut dikisahkan telah mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan bulan Ramadan. Maka seharusnya kita lebih berhak untuk mendapatkan keanugerahan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dikatakan Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah pengampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan akhirannya adalah pembebasan daripada api neraka. Dikisahkan pula ada seorang pemuda yang bernama Muhammad, yang mana dia sholatnya kadang sholat terkadang tidak. Akan tetapi pemuda tersebut ketika bertemu dengan bulan Ramadan, dia niscaya memakai pakaian yang bagus, mengodok sholat-sholatnya yang telah ditinggalkan, dan berpuasa dan meninggalkan segala kemaksiatannya. Lalu ada seorang ulama berkata, "Kenapa engkau melakukan itu semua?" "Karena aku hanya mengharap pengampunannya Allah, mengharap kasih sayangnya Allah, mengharap segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti apa-apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keagungan bulan Ramadan." Maka kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya kita memuliakan dan mengagungkan bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan ini pula turunnya ayat suci, ayat-ayat Al-Qur'an. Bulan ini juga turunnya alangkah anugerahnya mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada suatu perkataan yang lebih mulia daripada perkataan Al-Qur'an. Tidak ada suatu tulisan yang lebih mulia daripada tulisan Al-Qur'an. Maka kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an dan memperbanyak
memperbanyak bacaan Al-Quran, yang seperti disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan memperbagus dan atau memperindah bacaan kita ketika kita membaca Al-Quran. Ada salah seorang umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, awalnya dia adalah orang biasa, ketika dia memasuki bulan Ramadan dia menjadi orang soleh. Ada juga yang orang soleh dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika keluar dari bulan Ramadan dia menjadi walinya Allah. Ada pula orang yang tadinya walinya Allah, ketika memasuki bulan Ramadan menjadi pemimpin walinya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang mungkin kita bisa sampaikan. Semoga apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi berkeberkahan kita, menjadi petunjuk kita di bulan-bulan selanjutnya. Hakada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.